Shalom, terpujilah nama Tuhan. Adalah sukacita bagi saya secara pribadi bisa menjumpai saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam renungan ini. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita bisa berbagi bersama firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kita bersama-sama belajar kebenaran dari firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih setia Tuhan pada kami. Kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan baik di hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tengah situasi yang tidak mengenakan ini Tuhan, kami ingin bersama-sama Tuhan di waktu ini mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang membawakan dan yang mendengarkan, semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, situasi sekarang memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ada berbagai macam perubahan, berbagai macam hal yang tidak kita rencanakan yang harus kita hadapi. Ada berbagai hal yang mungkin kita takutkan dan itu terjadi. Namun kita harus melihat saudara-saudara, berkat Tuhan itu luar biasa bagi kita. Berkat Tuhan itu sangat banyak. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan berkat-berkat Tuhan. Mungkin di tengah situasi yang tidak nyaman ini kita bingung, sebenarnya berkat Tuhan itu apa aja? Sebenarnya seperti apa sajakah berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar mengenai 7 berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari, usia pun, maksudnya sepanjang usia kita tidak bisa itu menghitung berapa banyak berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu indah, selalu baru, tidak terhitung. Berkat Tuhan yang pertama itu adalah berkat materi. Biasanya orang-orang atau bahkan kita pribadi terfokus hanya berkat materi, sesuatu yang kelihatan, ukuran, standar, tolak ukur dari orang diberkati atau tidak. Kita melihat dari seberapa banyak materi yang dia dapat. Saudara, ini adalah hal yang salah. Berkat materi itu, saya mau katakan pada saudara, ini adalah berkat yang paling bawah, paling rendah. Seharusnya kita dalam hidup ini, karena Tuhan sudah mempercayakan kehidupan bagi kita, Tuhan pasti akan memelihara kita, sehingga materi itu pun akan mengikuti kita. Kita buka ya, dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas sekali saudara, ya, Tuhan akan memelihara kita. Jadi kita tidak usah berfokus pada berkat materi. Kita juga tidak boleh memiliki cara pandang, ya, bahwa orang diberkati atau tidak itu berdasarkan materi, berdasarkan hal-hal yang kelihatan yang diterima dari orang tersebut. Ya, 7 berkat Tuhan yang pertama adalah berkat materi. Yang kedua, saudara-saudara, berkat kesehatan. Ya, kita masih kuat, kita masih bisa bangun pagi dengan segar, kita masih bisa mengecap kehidupan ini, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kita bisa bertemu dengan keluarga kita, kita bisa, yang jelas kita bisa apapun, ya, itu kalau tubuh kita sehat. Benar tidak? Kesehatan itu yang utama untuk kita bisa maksimal melakukan segala sesuatu aktivitas di hari ini.
Seringkali orang sehat baru sadar arti kesehatan ketika dia jatuh sakit. Benar tidak? Saat sakit baru tahu bahwa begitu mahalnya kesehatan. Mungkin saat kita berkunjung ke rumah sakit kita juga baru tahu bahwa kesehatan itu sangat penting. Saat ada wabah corona ini, kita juga baru menyadari bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan itu dicari oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, kalau kita saat ini tubuh kita masih sehat secara fisik, kita masih kuat, bersyukurlah. Karena berkat kesehatan itu yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu yang kedua, berkat kesehatan. Yang ketiga, berkat hubungan atau relasi. Saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana relasi saudara dengan sesama? Kalau sekarang relasi berjalan dengan baik, ada tegur sapa, ada komunikasi dengan baik, sadarilah ini saudara bahwa ini adalah salah satu dari berkat Tuhan. Bukankah Tuhan berfirman, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya pada komunitas yang rukun, pada komunitas yang bersekutu dengan baik. Kita harus syukuri ini. Berkat relasi, relasi kita yang baik, relasi kita yang dekat dengan tetangga, dengan jemaat yang lain, dengan keluarga, kita harus mengucap syukur atas itu. Berkat hubungan atau relasi. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, berkat iman atau ibadah. Seberapa banyak dari saudara yang merindukan ibadah secara tatap muka? Saya pribadi juga merindukan saudara. Kita bisa bertatap muka, kita bisa berjabat tangan, kita bisa berkomunikasi, saling pandang. Kita merindukan ini. Tapi di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kita dipaksa untuk berpikir bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar tatap muka. Melalui renungan seperti ini yang kita dengar, melalui ibadah yang di YouTube, ya saudara, atau di Facebook, atau yang selama ini kita jalani, itu adalah ibadah. Berkat ibadah itu harus kita syukuri. Karena kita tahu saudara, kita harus dilatih. Bukan hanya latihan badan saja yang perlu, kita harus berolahraga supaya badan kita sehat, supaya badan kita kuat, makan makanan yang sehat. Tapi kerohanian kita juga harus dilatih. Latihannya dengan apa saudara? Dengan beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas saudara, kita harus bersyukur kalau kita bisa beribadah. Maka jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Saat kita stay at home, pererat lagi hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui hal-hal yang tidak baik yang kita alami sekarang ini. Ya, kita harus memperbaiki ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu berkat yang keempat, berkat ibadah. Berkat kelima, saudara-saudara, berkat jiwa-jiwa. Saat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang kembali kepada Tuhan, kita harus bersyukur. Itu adalah satu berkat. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya berbicara tentang jiwa-jiwa baru saudara, tapi saat kita bisa menjadi saksi, kita bisa dengan perbuatan atau perkataan kita menjadi saksi. Perkataan kita, tulisan-tulisan di medsos kita memberkati orang lain, memotivasi orang lain, bukan melemahkan, bukan menyebarkan hoax. Itu adalah berkat. Kita sudah menjadi berkat itu saudara-saudara. Jadi berkat yang kelima adalah berkat jiwa-jiwa menjadi saksi. Seberapa banyak kita sudah bisa menjadi saksi saudara-saudara? Seberapa sering kata-kata kita bisa memberkati orang lain, memotivasi orang lain? Mari kita refleksi saudara-saudara. Karena kata-kata orang
kata-kata kita, ya, itu mempengaruhi kita. Kata-kata yang positif itu membuat kita lebih bisa memandang Tuhan. Kata-kata yang negatif itu membuat orang lain celaka, membuat orang lain lemah. Berkat yang kelima adalah berkat jiwa-jiwa kita menjadi saksi. Berkat keenam adalah berkat keluarga. Kita bisa berkumpul dengan keluarga sekarang. Ini adalah hal yang baik. Mungkin ini adalah hal positif yang didapatkan saat ada virus corona ini. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Maka marilah bapak-bapak, ibu-ibu, dekat dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah satu berkat tersendiri. Perbaiki hubungan relasi saudara-saudara dengan keluarga. Perbaiki relasi ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri. Apabila keluarga kita, keluarga yang rukun, keluarga yang baik, keluarga yang bisa berkomunikasi dengan baik, itu adalah satu berkat. Kita harus syukuri. Itu adalah berkat keluarga. Yang terakhir adalah berkat kekekalan. Ini adalah berkat yang paling tinggi, berkat yang luar biasa yang sudah diberikan Tuhan sendiri kepada kita. Dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Berkat kekekalan itu berkat yang paling tinggi, karena kita diangkat oleh Allah sendiri menjadi anak-anaknya. Kita ditebus dari dosa, kita terbebas dari dosa. Kita bukan lagi hamba tetapi anak. Dan anak itu memiliki warisan atau sebagai ahli waris dari Allah, kerajaan Allah. Kekekalan itu sudah ada di tangan kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita bisa beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ada 7 berkat Tuhan yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama, berkat materi. Yang kedua, berkat kesehatan. Yang ketiga, berkat relasi. Yang keempat, berkat iman atau ibadah. Yang kelima, berkat jiwa-jiwa, kita menjadi saksi. Yang keenam, berkat keluarga. Yang ketujuh, berkat kekekalan. Seharusnya kalau kita bisa menyadari begitu banyak sekali berkat-berkat Tuhan, maka di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, di tengah-tengah ketakutan, kekecewaan dari masyarakat atau dari orang-orang di sekitar, kita jangan menjadi bagiannya, karena kita mendapat banyak sekali berkat Tuhan. Ingat saudara, berkat yang paling tinggi itu adalah berkat kekekalan, di mana kita sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita beroleh hidup yang kekal. Jangan berfokus hanya pada berkat materi. Terima kasih saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Semoga memberkati firman Tuhan, sharing pada hari ini untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, bila kami tidak bisa melihat berkat-berkat-Mu yang demikian banyak karena himpitan dari situasi yang tidak baik ini Tuhan Yesus. Ajar kami setiap hari Tuhan selalu merenungkan berkat-berkat-Mu yang ada, yang selalu baru setiap pagi. Berkat yang demikian banyak, sehingga saat kami melihat berkat-berkat Tuhan, kami bisa mengucap syukur, kami bisa ada pengharapan, kami bisa dikuatkan iman percaya kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Roh Kudus untuk selalu memandang ke depan, memandang Tuhan dengan baik, memandang Tuhan dengan harapan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan pelihara dan akan tolong di dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.